Masa ibadah hari kenaikan yang diberkati sudah tiba. Hari ini, mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan dengan khutbah yang bertajuk Alat Kuasa Tuhan, Doa. Hari ini ialah hari kenaikan yang memperingati kenaikan Yesus Kristus dari Bukit Zaitun pada 2000 tahun dahulu. 2000 tahun dahulu, apabila Yesus naik ke syurga dari Bukit Zaitun, dia meninggalkan arahan terakhir kepada murid-murid. Jadikanlah saksiku di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Murid-murid mengetahui bahwa hal ini pasti tidak dapat dicapai melalui kuasa manusia, jadi mereka ingin dikenakan kuasa Tuhan. Cara dan kaedah yang terpenting untuk dikenakan kuasa Tuhan ialah doa. Jadi mereka semua berkumpul di ruang atas bilik Markus dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan selama 10 hari. Selepas itu, mereka berazam untuk menginjil di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Hal yang berlaku pada 2000 tahun dahulu ini dapat dipastikan melalui sejarah zaman para rasul. Jadi, doa dapat dilihat sebagai alat untuk kita memanggil kuasa Tuhan. Mereka sangat paham bahwa kerja penginjilan Tuhan tidak dapat disempurnakan dengan apa usaha manusia pun tanpa doa. Jadi, mereka semua mengabdikan diri dalam doa. Tanpa bantuan Tuhan dan kuasa Roh Kudus Tuhan, Injil ini pasti tidak dapat diberitakan di Samaria dan ke hujung bumi. Murid-murid lebih memahaminya daripada sesiapapun. Pada zaman ini, kita juga lebih faham daripada sesiapapun bahwa kuasa dan kerja Tuhan diperlukan untuk Injil diberitakan di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Jadi, dari hari kenaikan hingga hari Pentakosta, mereka berdoa sungguh-sungguh selama 10 hari. Doa mereka harus dikenakan kuasa Tuhan. Melalui hari kenaikan hari ini, Tuhan telah membuka jalan untuk kita berdoa dengan rahmat. Melalui ajarannya yang mendalam, Tuhan menunjukkan sepenuhnya bahwa tiada kemenangan tanpa doa. Mari kita pergi ke buku Kisah Para Rasul bab 1. Buku Kisah Para Rasul bab 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka, Tuhan, mahukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Inilah babak dia naik ke surga. Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang tersebut Bukit Zaitun. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomius dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zilot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka bertekun dalam apa? Mulai dari hari Yesus naik ke surga, semua orang bersungguh-sungguh berdoa. Ini karena Yesus sendiri mengajar mereka bahwa Roh Kudus yang Tuhan janjikan akan turun kepada mereka tidak lama kemudian. Jadi bergantung pada firman-Nya, semua orang bertekun dalam doa. Ayat 15,
Saudara yang sedang berkumpul itu kira-kira 120 orang banyaknya. Karena mereka berdoa sungguh-sungguh sampai hari Pentakosta, mereka menerima Roh Kudus seperti hujan awal musim pada hari Pentakosta. Dengan khotbah Petrus, maka mulailah kerja penginjilan zaman para rasul. Sebelum itu, saiz jemaat gereja awal yang mempercayai Yesus Kristus dengan betul dan benar-benar ikut hanyalah 120 orang yang berkumpul di ruangan atas bilik Markus. Namun pada hari Pentakosta, sebanyak 3.000 orang bertobat dan kembali ke pangkuan Tuhan, menandakan permulaan pembukaan pintu Injil seperti letupan. Jadi, mari kita ambil masa untuk memastikan melalui Alkitab bahwa doa selalu ialah alat dan cara untuk kita memanggil kuasa Tuhan. Mari kita buka buku Markus bab 9. Firman Tuhan dalam buku Markus bab 9 ayat 28. Murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Kita sudah sangat biasa dengan babak dalam buku Markus bab 9 ini. Bapa budak yang kerasukan itu datang dan merayu agar roh jahat itu diusir daripada anaknya. Murid-murid sudah cuba, tetapi mereka tidak dapat. Akhirnya, bapa itu datang kepada Yesus. Yesus mengusir roh jahat itu, seperti yang tertulis dalam buku Markus bab 9. Murid-murid berfikir, kenapa kita tidak dapat walaupun sudah menerima kuasa untuk melakukannya? Mereka menanyai Yesus, dan dia menjawab, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Bukankah itu bermaksud berdoalah sungguh-sungguh? Dia menyedarkan murid-murid kebenaran bahwa mukjizat seperti itu hanya dapat berlaku melalui kuasa doa. Mari kita juga memikirkan zaman Elia. Di Gunung Karmel, dia berlawan dengan 850 nabi palsu yang menyembah Baal dan Asyera, serta makan dari meja Izabel. Pada masa itu, dia mendirikan masbah dulu dan berdoa kepada Tuhan sebelum menang. Tolong benarkanlah semua orang ini menyadari bahawa Engkaulah Tuhan yang benar, katanya. Apabila Elia berlawan dengan 850 nabi palsu di Gunung Karmel, Tuhan mengurniakan Elia berkat kemenangan yang mulia melalui kuasa doa. Akhirnya, dia dapat mengalahkan 850 nabi palsu Baal dan Asyera yang makan dari meja Izabel, serta menunjukkan kuasa Tuhan yang menakjubkan. Pada setiap zaman, Tuhan memberikan kita alat rohani yang sangat penting, dipanggil doa. Melalui doa, Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Mulai hari ini, sehingga hari Pentakosta, mengikut perbuatan gereja awal, kita akan berdoa kepada Tuhan selama 10 hari, pada waktu pagi dan malam, menurut peraturan perayaan. Kita harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar Sion dapat didirikan di seluruh dunia. Tolong berdoa sungguh-sungguh, agar Injil Tuhan diberitakan di semua negara di seluruh dunia. Di samping itu, berdoalah untuk Sion kita, agar didirikan di setiap tempat seluruh dunia, dan untuk imanmu. Apabila Anda rajin berdoa untuk gereja dan untuk kumpulan serta unitmu, kuasa doamu tidak akan dipadamkan.
Marilah kita tekun berdoa pada awal pagi dan malam, mempercayai seteguhnya bahwa doa kita akan menjadi setanggi dan diangkat ke tahta Tuhan. Yesus berkata sejelasnya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Jadi saya percaya bahwa semua anak Sion harus beriman dalam doa. Mari kita lihat apa yang Yesus beritahu kita tentang doa dan hasil kuasa doa. Mari kita cari jawabannya dalam buku Matius bab 7. Mari kita lihat buku Matius bab 7 ayat 7. Bab 7 ayat 7, Yesus berfirman, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Yesus meminta kita untuk melakukan apa di dalam buku Matius bab 7 ayat 7? Dia berkata, mintalah, carilah, dan ketuklah. Ketiga-tiga ini semua bermaksud apa? Maksudnya kita harus berdoa, bukan? Kita harus meminta melalui doa, mencari melalui doa, dan mengetuk pintu rohani melalui doa. Dengan demikian, apakah hasil yang dikatakannya? Ayat 8. Setiap orang yang meminta, bagaimana? Menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Dia berkata bahwa hal tersebut pasti berlaku dan menambah penjelasan secara ringkas. Mari kita lihat ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Apabila kita meminta kemuliaan Tuhan, kerajaannya, dan Injil, tidakkah Dia memberikan kepada kita apa yang baik? Beginilah Yesus memberikan jawaban. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Cari, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Demikianlah Tuhan mengingatkan kita sejelasnya tentang kepentingan doa. Menjelaskan sekali lagi dalam buku Matius bab 7 dan Markus bab 9. Mari kita pergi ke buku Markus bab 11. Mengapakah orang kudus gereja awal rajin berdoa di ruang bilik atas Markus selama 10 hari? Untuk mendapatkan apa? Akhirnya dengan minta, cari, dan ketuk, Tuhan mendatangkan kerja rahmat yang menakjubkan dan membuat 3.000 roh bertaubat dalam sehari. Mari kita ingat keajaiban yang berlaku pada 2.000 tahun dahulu. Mari kita lihat buku Markus bab 11 ayat 22. Bab 11 ayat 22, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Tuhan. Sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Adakah engkau percaya bahwa ini akan berlaku? Susah untuk percaya jika Anda masih berpikir bahwa apa yang berlaku di dunia ini adalah begitu saja. Bukankah ada video menunjukkan bahwa apa yang susah dipercayai dalam dunia 3 dimensi dapat dicapai dengan mudah dan jelas dalam dunia 4 atau 5 dimensi? Walaupun itu adalah mudah bagi Tuhan, sekarang tiada switch yang berfungsi karena kita tidak percaya. Ayat 24, karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah apa? Menerimanya.
maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan sudah berjanji seperti ini. Kalian, tolonglah minta dan cari segala sesuatu yang adil, kudus, dan benar dalam Tuhan. Lalu Tuhan sudah berjanji, pasti akan memenuhi semuanya. Ada doa akan cepat dijawab, dan ada yang dijawab setahun atau mungkin 10 tahun kemudian. Menurut kandungan doa, Tuhan pasti akan memenuhi semuanya yang kita doakan pada masa dan masa yang paling sesuai demi kebaikan kita. Kita harus percaya fakta ini ketika berdoa. Tidak kira betapa banyak aku berdoa, nampaknya Tuhan tidak dengar doaku. Pikiran seperti itu menjadikan Tuhan pembohong. Sini tertulis apa? Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Itulah doa yang dipanjatkan di depan Tuhan. Tuhan telah memberikan jaminan yang begitu pasti mengenai doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Inilah apa yang dijanji dan dijaminkan Tuhan. Sebab itulah murid-murid perlu berdoa agar mereka dapat melakukan misi Tuhan yang hebat sepenuhnya. Jadilah saksiku di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Mereka minta melalui doa, tolong buatkan kami berkuasa untuk melakukan perkara seperti itu. Berikanlah kami hikmat dan iman. Berilah kami kuasa Tuhan. Jadikanlah kita nabi dan pekerja Tuhan yang dapat mengatasi iblis dan tidak jatuh dalam godaan jahat. Selama 10 hari, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh di ruangan atas bilik Markus. Apabila hari Pentakosta tiba, mereka menerima kuasa seperti itu. Bukankah hal-hal hebat yang rohani dan baik bermula seperti letupan sejak itu? Rahmat dan bantuan Tuhan seperti air terjun datang kepada mereka dan menyentuh hati banyak orang. Janganlah berdoa separuh hati, tetapi percayalah bahwa Tuhan pasti akan memenuhi semua doa yang dipanjatkan kepadanya. Untuk memberkati kita, sesetengah doa cepat dijawab cepat, manakala yang lain dipenuhi kemudian. Kita harus percaya dengan teguh bahwa jika doa kita sesuai dalam mata Tuhan, Dia pasti mendengar dan memenuhi semuanya. Jadi, Yesus juga memberikan banyak teladan iman. Antaranya, mari kita lihat buku Markus bab 1 tentang teladan doa. Buku Markus bab 1. Dalam buku Markus bab 1 ayat 35 tertulis, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Kerana itulah aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea. Seperti ini, rutin harian Yesus bermula dari subuh. Semasa hidup di dunia ini, apakah perasaan apabila kadangkala Anda kurang energi? Sehari itu, Anda berasa sedikit penat dan susah, serta kurang keinginan untuk melakukan sesuatu, bukan? Kalian, doa boleh dilihat sebagai kuasa Tuhan yang mendatangkan energi rohani. Oleh itu, marilah kita berdoa dengan ikhlas setiap hari dan mengumpulkan berkat surgawi yang kita inginkan.
Selepas Injil diberitakan di Samaria dan sampai ke hujung bumi, hari itu pasti akan tiba apabila kita mendapati sendiri diubah menurut doa yang dikumpulkan, serta sudah menjadi ciptaan lengkap yang diinginkan dan diharapkan Tuhan. Tuhan berkata, apabila kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi panjatkanlah doa yang baik, doa yang bermanfaat, doa demi kebenaran, kerajaan Tuhan, Injil, doa untuk imanmu, untuk gereja, serta untuk ahli-ahli dalam kumpulan dan unit Anda. Doa hari ini dipanjatkan ke surga dan dikumpulkan. Doa esok juga. Kemudian pada suatu hari, semua doa ini akan tiba-tiba meletup dan mungkin ada 3.000 buah setiap hari. Melihat Tuhan membuka hati 3.000 orang dalam sehari, Petrus pasti banyak berdoa. Anda harus percaya bahwa hal ini pasti akan terjadi. Kita dapat melihat bahwa Yesus memberikan teladan doa, menyerap kekuatan dan energi rohani dari awal pagi lalu meneruskan kerja penginjilan hari itu. Bagi kita juga, semua kekuatan rohani diberikan kepada kita melalui doa. Tolong ingat hal ini dan tekun berdoa sepanjang minggu berdoa, dari hari kenaikan hingga hari Pentakosta. Kerja yang berkuasa seperti itu dapat dicapai melalui doa. Berapa banyak Tuhan mengasihi kita? Dia mengasihi kita sampai ke ambang maut. Tuhan yang menghargai dan mengasihi kita lebih daripada dirinya sendiri, menyuruh kita agar kekal ada sikap ini terhadap doa. Mari kita buka buku 1 Tesalonika bab 5. Mari melihat buku 1 Tesalonika bab 5 ayat 15. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Berapa lama berdoa? Tetaplah berdoa. Doa ialah energi yang memberikan kekuatan kepada roh kita. Kita perlu terus menerima energi itu. Apakah yang terjadi apabila kita kehabisan energi? Badan fisikal kita akan menjadi penat dan letih lesu. Begitu juga dengan keadaan rohani. Doa boleh dilihat sebagai energi yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Sebab itulah Tuhan tidak mahu energi itu terputus, walaupun untuk seketika. Jadi Dia menyuruh kita agar tetap berdoa. Tidak kira apa perkara yang kecil, besar, penting, atau kurang penting pun, marilah kita sentiasa hidup dalam doa setiap hari tanpa memilih. Dengan demikian, Tuhan pasti akan membenarkan kita bahkan 30.000 atau 300.000 buah dalam sehari pada zaman ini. Sama seperti Petrus menghasilkan 3.000 buah dalam sehari pada 2.000 tahun yang lalu. Tuhan akan membenarkannya, bukan? Pada saat ini, Dia akan buat doa kita meletup. Jadi berdoalah sungguh-sungguh dan terus kumpulkannya. Kita harus tekun berdoa, mempercayai bahwa kita sudah menerima semua yang kita doakan. Tuhan tidak minta kita tetap berdoa untuk menyusahkan kita. Tuhan mengambil berat dan mengasihi kita, jadi Dia mengingatkan kita supaya tetap rajin berdoa. Ini kerana Dia mahu kita sentiasa merasai energi rohani yang diberikan melalui doa.
Jadi, bukankah hal-hal yang menakjubkan berlaku setiap kali nenek moyang iman dan ahli gereja awal berdoa? Sejarah Gunung Karmel juga. Yesus juga, sebelum pergi ke Golgota, dia berdoa sungguh-sungguh pada malam Paskah dan mencapai kerja hebat untuk menebus manusia daripada dosa. Bukan? Saya harap Anda agak jangan lupa bahwa kuasa doa selalu mendahului mana-mana peristiwa yang besar. Tuhan tidak mengelakkan tanggung jawab atau tidak memakbulkan doa dengan hanya berkata, percayalah tanpa syarat. Dia telah membuat janji yang jelas kepada manusia. Apa sahaja yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Tuhan berkata bahwa Dia akan menolak doa yang salah, yang berat sebelah, karena ketamakan atau bermaksud untuk menikmati hawa nafsu. Jadi, saya berharap ini akan menjadi minggu berdoa untuk kita berdoa menurut kehendak Tuhan. Alat kuasa Tuhan ialah doa. Doa juga ialah energi roh kita. Jika doa terputus, roh itu sama seperti badan yang tiada energi. Ia tidak ada kuasa. Memandangkan doa amat diperlukan, marilah kita berdoa dengan ikhlas, sepanjang minggu berdoa selama 10 hari, agar hati semua orang di Korea, seluruh dunia, di Samaria, dan sampai ke hujung bumi, akan tergerak serta kembali ke Sion, bertaubat, menerima pengampunan dosa, dan kembali ke syurga. Berharap bahawa keajaiban yang hebat dan mulia ini akan berlaku melalui doa kita yang ikhlas. Saya tamatkan khutbah hari ini. Terima kasih.